Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Masih sehat? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan kegiatan seperti biasa belajar mengajar. Anak-anakku sekalian, kali ini kita masuk pada pertemuan pertama di pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu pembelajaran 1, Nabi Muhammad SAW teladanku. Nabi Muhammad SAW teladan bagi seluruh umat manusia. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran pertama ini, yaitu di poin A, sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Namun sebelumnya, dengan judul tadi, Nabi Muhammad SAW teladanku, maka kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu arti teladan. Teladan artinya sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh tentang perbuatan, kelakuan, sifat, dan lain-lain. Contohnya, ketekunannya menjadi teladan bagi anak-anak atau untuk kita semua. Nah, ini adalah sikap yang dimiliki oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kita masuk pada pembahasan sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin. Sejak kecil, beliau memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang dan pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad menyuruh SAW kita selalu Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada diri sendiri, juga jujur kepada orang tua dan semua orang. Nah, di sini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad karena dengan kejujurannya beliau mendapatkan gelar sebagai gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Dan dengan kejujurannya, Nabi Muhammad mengajak kita semua untuk selalu jujur untuk kepada diri kita sendiri, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada orang tua. Nah, anak-anakku, sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Di sini ada sikap jujur yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu yang pertama diantaranya sikap lurus hati, tidak berbohong. Dan yang kedua, sikap yang mengatakan sebenar-benarnya. Ketiga, tidak berkata bohong pada guru atau teman. Dan yang keempat, memberikan alasan yang pasti jika melakukan kesalahan. Dan yang kelima, tidak mencontek dalam waktu ujian. Nah, selanjutnya anak-anak, kita masuk pada pembahasan keuntungan bersikap jujur. Nah, di sini Ibu Guru mengutip dari Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menjelaskan bahwa orang-orang Muslim yang jujur akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Nah, ini diperintahkan kepada kita semua untuk setiap Muslim, bahwa setiap Muslim harus melakukan hal-hal yang baik, yang benar, dan juga jujur, agar kita semua mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, masih dalam pembahasan keuntungan bersikap jujur.
Orang yang jujur disayang Allah Subhanahu wa taala, disenangi orang tua dan guru dan punya banyak teman. Nah, ini sudah pasti kalau kita bersikap jujur, kita bersikap baik, tentunya yang senang adalah orang tua dan teman-teman juga tidak akan segan berteman dengan kita karena dengan kebaikan yang kita miliki. Anak-anakku sekalian, di sini juga pembahasan ini membahas tentang sikapku. Nah, sikapku ini yang mana sikapku? Sikapku yang ada pada diri kita, utamanya kepada diri anak-anakku sekalian. Sikapku dimanapun dan kapanpun, aku harus bersikap jujur. Aku tidak boleh berbohong. Jika aku berbuat salah, aku akan minta maaf dan berkata jujur. Nah, ini keuntungan sikap jujur di mana yang mengajak kita bahwa sikapku berarti sikap yang harus kita miliki, kita tanamkan dalam diri kita sendiri, bahwa kejujuran itu sangatlah penting untuk diri kita, agar kita mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembelajaran sikapku ini di akhir sikapku ini, maka berakhir sudah pembelajaran kita hari ini, dan Ibu Guru memohonkan maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah apa yang sudah Ibu Guru jelaskan tadi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan sikap jujur tadi. Ya, kita harus menanamkan semua sikap-sikap yang baik kepada diri kita agar kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.